Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa kalau bepergian menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi, yaitu cara membuat grafik fungsi. Tujuan pembelajarannya: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring dengan rasa syukur, peserta didik dapat membuat grafik fungsi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Bentuk umum grafik fungsi yaitu fungsi linier, yaitu fx di mana ax ditambah b, atau fx sama dengan ax ditambah b. Dengan variabel x disebut variabel bebas dan variabel y atau fx disebut variabel terikat. Nah, a dan b merupakan konstanta. Kemudian, langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier, yaitu yang pertama, tentukan pasangan-pasangan berurutan x dan y dengan x adalah anggota domain dan y adalah bayangan dari x atau rank dengan menggunakan tabel. Yang B, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan dengan anggota domain berada pada sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian anggota rank berada pada sumbu tegak atau sumbu Y. Yang ketiga, tentukanlah letak pasangan berurutan X, Y pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik. Kemudian, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya. Yang pertama, buatlah tabel fungsi gx min negatif 2x ditambah 1 dengan daerah asal negatif 4 sampai 3. Yang B, berdasarkan tabel tersebut tentukan yang pertama bayangan dari negatif 2, 0, dan 2. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, gambarlah grafik fungsi kemudian tersebut pada bidang kartesius, kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi suatu garis lurus. Nah, langsung pembahasannya. Yang pertama, gx sama dengan negatif 2x ditambah 1. Nah, tabelnya jadi ini, x-nya negatif 4. Jadi kalau negatif 2x berarti negatif 2 dikali min negatif 4 berarti 8. Negatif 2x dikali negatif 3, 6, kemudian dan seterusnya. Nah, ini 1, berarti gx-nya negatif 2x ditambah 1 itu berarti negatif 2 dikali negatif 4 ditambah 1, hasilnya 9. Kemudian jika x-nya negatif 3, berarti negatif 2 dikali negatif 3 ditambah 1 sama dengan 7, kemudian dan seterusnya sampai x-nya 3. Kemudian bayangan dari negatif 2 adalah 5, 0 adalah 1, 2 adalah 3. Nah, ini tadi bayangannya. Nah, bayangan dari negatif 2 adalah 5, bayangan dari negatif 2 adalah 5, bayangan dari negatif 1 adalah 3, bayangan dari 2 adalah negatif 3. Nah, bayangan dari 0, 1. Kemudian himpunan pasangan berurutannya tinggal di x, y, berarti x-nya min 4, y-nya itu tadi gx-nya menjadi y. Nah, negatif 4,9, kemudian negatif 3,7, kemudian negatif 2,5 sampai 3, negatif 5. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan jangan lupa selalu dikasih tanda kurung kurawal di depan
dan di belakang, di akhir. Nah, kemudian gambar grafiknya, nah kita hubungkan ya tadi seperti ini dari hasil tabelnya. Nah, ini Gx sama dengan negatif 2x ditambah 1. Nah, kemudian menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Nah, ini ada soal-soal kita bahas bersama ya. Yang pertama, relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P adalah, nah, himpunan Q anggotanya ada 1, 8, dan 27. Kemudian himpunan P anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, relasi apa yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara 1 dengan 1, 8 dengan 2, 27 dengan 3. Nah, relasi yang tepat adalah pangkat 3 dari, sebagaimana dinyatakan oleh hubungan 1 merupakan pangkat 3 dari 1, 8 merupakan pangkat 3 dari 2, 27 merupakan pangkat 3 dari 3. Jadi jawabannya adalah B, yaitu pangkat 3 dari. Kemudian soal yang kedua, dari keempat himpunan berikut, himpunan P, Q, R, dan S masing-masing punya 3 ya. Himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, nah, penyelesaiannya, suatu himpunan pasangan berurutan termasuk fungsi apabila setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan ke anggota kodomain. Nah, kita lihat yang himpunan P. Himpunan P 1 dipasangkan dengan 1, 2 pasangan 0, 2 dipasangkan dengan 1. Nah, ini 2 ini tidak termasuk fungsi himpunan P karena anggota domain 2 memiliki lebih dari satu pasangan, yakni 2 berpasangan dengan 0 dan 2 berpasangan dengan 1. Kemudian himpunan Q termasuk fungsi ya, karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasang ke anggota kodomain. Kemudian yang R, himpunan R ini bukan fungsi karena anggota domain 5 dipasangkan lebih dari satu kali, jadi bukan termasuk fungsi. Kemudian yang S juga bukan termasuk fungsi karena anggota domain 1 ini dipasangkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah himpunan P, nah yang P. Kemudian soal nomor 3. Nah, korespondensi 11 ditunjukkan oleh nomor. Korespondensi 11 itu adalah yang nomor berapa? Nomor 1, siswa dengan tempat duduknya ini. Ya, ini merupakan korespondensi 11 karena setiap siswa akan duduk pada kursinya, yaitu maksudnya satu kursi diduduki oleh satu siswa. Kemudian yang 2, siswa dengan tanggal lahirnya ini bukan korespondensi 11. Kenapa? Karena mungkin saja ada 2 atau 3 siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama. Jadi bukan korespondensi 11. Yang ketiga, negara dengan lagu kebangsaannya. Ya, ini merupakan korespondensi 11 karena setiap negara masing-masing mempunyai lagu kebangsaan yang tidak sama, mempunyai lagu kebangsaan masing-masing. Jadi, yang merupakan korespondensi 11 adalah yang nomor 1 dan 3. Kemudian, soal yang keempat. Ayah menabung di bank dengan tabungan awal 500.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan besar yang sama dengan tabungan awal, maka jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah,
Nah, ini soal bisa ya. Nah, kita misalkan dulu X itu lama menabung dalam bulan. Kemudian Fx itu jumlah tabungan ayah pada bulan ke X. Nah, oleh karena tabungan ayah bertambah sebanyak 500.000 setiap bulan, maka Fx sama dengan 500.000 X. Nah, untuk menentukan jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6, maka substitusikan X sama dengan 6 ke Fx, sehingga Fx sama dengan 500.000 X itu F6, 500.000 dikali 6, jadi 3 juta. Jadi jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah 3 juta rupiah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A beranggotakan 5, 6, dan 8. Himpunan B beranggotakan 13, 15, dan 19. Rumus fungsi dari A ke B adalah, nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nah, kita harus menguji setiap pilihan yang disediakan. Untuk pilihan A, Fx sama dengan 2x ditambah 7. Untuk x sama dengan 6 diperoleh F6 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 7 sama dengan 19. Berarti seharusnya 6 dipasangkan dengan 15. Kemudian untuk pilihan B, Fx sama dengan 5x dikurangi 12. Untuk x sama dengan 6 diperoleh F6 sama dengan 5 dikali 6 dikurangi 12 sama dengan 18. Nah, ini salah. Harusnya 15. Kemudian pilihan C, Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Untuk x sama dengan 6 diperoleh F6 sama dengan 3 dikali 6 dikurangi 2 sama dengan 16. Nah, ini salah. Seharusnya jika x-nya sama dengan 6 itu, maka Fx-nya 15. Kemudian pilihan D, Fx sama dengan 2x ditambah 3. Untuk x sama dengan 5 diperoleh F5, 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 13. Benar ya? Kemudian untuk x-nya 6 diperoleh F6 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3 sama dengan 15. Benar. Kemudian yang terakhir, untuk x sama dengan 8 diperoleh F8 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 3 sama dengan 19. Nah, ini ketiga-tiganya benar. Jadi, rumus fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah yang D, yaitu Fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, sekian materi pada hari ini. Tetap semangat dan selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.